Apa definisi salib? Itu artinya kamu harus mati dengan digantung di salib. Apa definisi kematian? Adalah Allah mengirimkan malaikat untuk mengambil jiwa dan tidak mengembalikannya. Lalu, apa yang Allah lakukan agar tampak seolah-olah dia meninggal? Sangat berdosa mengatakan bahwa saat itu Allah memerintahkan orang lain untuk berpura-pura menjadi Nabi Isa. Panggil orang yang tak bersalah itu. Tidak bersalah karena ia tak pernah mengaku sebagai Mesias. Dia disalib, tunggu hari penghakiman dengan omong kosong itu. Nonsen yang memalukan, pemikiran yang dicuci otak Umar kita sekarang. Anda menuduh Allah melakukan ketidakadilan? Allah mengambil jiwanya. Mereka pikir dia sudah mati. Mereka mengangkat tubuhnya. Mereka memasukkan tubuhnya ke dalam gua. Tutup gua itu, Allah kembalikan jiwanya sesederhana itu. Tidak ada yang tahu bahwa tubuh itu Allah memulihkan jiwa dan membangkitkannya. Kritik logis atas definisi tidak dibunuh dan tidak disalib. Sheikh mendefinisikan, mati sama dengan Allah mengambil jiwa dan tidak mengembalikannya. Disalib sama dengan mati dengan cara digantung. Dibunuh sama dengan mati karena tindakan manusia. Dengan definisi ini, ia menyimpulkan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib karena Allah hanya mengambil jiwa, sementara lalu mengembalikannya, sehingga hanya tampak seolah-olah mati. Namun disinilah muncul masalah logika yang serius. Masalah jeda waktu antara jiwa diambil dan dikembalikan. Jika Allah mengambil jiwa, lalu beberapa waktu kemudian mengembalikannya, maka selama masa jeda itu Isa berada dalam kondisi tanpa jiwa. Dalam realitas manusia, kondisi tanpa jiwa itulah yang disebut mati. Artinya, meskipun jiwa dikembalikan kemudian, tetap ada fase kematian yang nyata. Jika jiwa diambil sebelum penyaliban, narasinya menjadi, Isa disiksa, lalu Allah mengambil jiwanya. Ia berada dalam kondisi tanpa jiwa mati sementara. Kemudian jasadnya disalib. Masalahnya, jika kematian terjadi setelah penyiksaan, maka penyiksaan menjadi sebab kematian. Secara logika, sebab akibat itu tetap disebut dibunuh. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan Isa tidak dibunuh. Maka skenario ini tidak konsisten dengan ayat. Jika jiwa diambil setelah penyaliban, narasinya menjadi, Isa disalib secara fisik. Kemudian Allah mengambil jiwanya. Ia berada dalam kondisi mati sementara. Lalu jiwa dikembalikan. Masalahnya, penyaliban tetap terjadi secara nyata pada tubuh Isa. Padahal Al-Quran menyatakan Isa tidak disalib. Jadi skenario ini juga tidak konsisten. 4. Definisi Syekh justru menciptakan dua kemungkinan yang sama-sama bertentangan. Jika sebelum salib berpotensi dibunuh. Jika sesudah salib berpotensi disalib. Padahal ayat menolak keduanya sekaligus. Artinya, definisi mati yang dia buat tidak menyelesaikan masalah, justru menciptakan konflik baru dengan ayat. 5. Tentang diserupakan bagi mereka. Al-Quran menyatakan terjadi penyerupaan. Ini tidak menjelaskan bentuknya secara spesifik. Bisa berupa orang lain, tampilan visual, persepsi yang disalahkan, atau mekanisme gaib lain. Artinya, penyerupaan tidak harus berarti satu menggantikan manusia lain. 6. Keberatan Syekh soal ketidakadilan. Ia menolak teori penggantian karena dianggap ada makhluk tak bersalah disiksa. Namun logika ini tidak mutlak. Karena Allah mampu membuat api tidak membakar Nabi Ibrahim, menidurkan manusia ratusan tahun, menampilkan sesuatu berbeda dari realitas. Maka secara kekuasaan, penyaliban tanpa rasa sakit atau penampakan penderitaan tanpa penderitaan nyata bukan hal yang mustahil. 7. Titik inti masalahnya. Bukan pada teori substitusi atau bukan, tetapi pada konsistensi terhadap tiga pernyataan Al-Quran. Tidak dibunuh, tidak disalib, diserupakan bagi mereka. Jika sebuah teori tetap menghasilkan, ada kematian akibat penyiksaan, atau ada penyaliban fisik terhadap Isa, maka teori itu bertentangan dengan teks ayat, meskipun menggunakan definisi kematian yang berbeda.